guys, jadi di sini aku mau bikin tutorial cara bikin aplikasi desktop tentang daftar makanan. Nah, di sini aku contohnya ini kita mau cari rawon kan, dia ada di posisi berapa, terus harganya berapa. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi, nanti dia akan muncul langsung keterangannya di sana. Just tonton videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja fungsi-fungsi dari codingan tersebut. Nah, yang pertama itu ada Tkinter. Tkinter adalah library utama untuk membuat GUI. Terus ada TTK atau Theme Tkinter, yaitu menyediakan widget-widget Tkinter dengan tampilan yang lebih modern. Dan selanjutnya itu ada misal Gbox, digunakan untuk menampilkan pesan peringatan atau informasi kepada pengguna. Selanjutnya di sini ada daftar makanan. Daftar makanan ini adalah sebuah list yang berisi dictionary. Nah, setiap dictionary-nya mempresentasikan satu jenis makanan dengan nama dan harganya. Nah, contohnya di sini ada sate ayam dengan harga 20.000. Nah, berhubung datanya ini ada 500, untuk mempersingkat waktu, ini saya cuma mengetik satu saja, nanti saya tinggal salin. Terus ada juga fungsi pencarian makanan. Nah, fungsi-fungsi ini ada tugasnya. Yang pertama, fungsi cari makanan, yaitu menerima nama makanan yang ingin dicari atau nama makanan dan daftar nama makanan daftar sebagai input. Yang kedua, fungsi ini mengubah nama makanan yang dicari menjadi huruf kecil atau lower agar pencarian tidak cache atau sensitif. Yang ketiga, fungsi ini melakukan iterasi pada daftar makanan. Jika nama makanan yang dicari ditemukan, fungsi ini mengembalikan true indeks makanan dalam daftar dan data makanan tersebut. Yang keempat, jika tidak ditemukan, fungsi mengembalikan false, -1 dan none. Terus di sini ada juga fungsi cari, dipanggil ketika tombol cari ditekan. Ada juga fungsi ini mengembalikan teks dari entry cari atau input nama makanan dan menghapus spasi di awal dan akhir teks atau script. Nah, jika input kosong, fungsi ini menampilkan pesan peringatan menggunakan bisa Gbox soft warning. Fungsi ini memanggil cari makanan untuk mencari makanan dalam daftar. Jika makanan ditemukan, fungsi menampilkan pesan sukses dan informasi makanan, nama, porsi, harga di hasil teks. Jika tidak ditemukan, fungsi menampilkan pesan bahwa makanan tidak ditemukan. Selanjutnya di sini ada inisialisasi GUI, yaitu membuat window utama aplikasi dengan TKTK. Yang kedua, memberikan judul window dengan title. Terus mengatur ukuran Windows dengan geometri. Label judul, fungsinya itu yang pertama membuat label dengan teks daftar makanan tersedia dengan font Arial ukuran 14 dan tebal. Kemudian ada Paxpedi sama dengan 10, menambahkan label ke Windows dan memberikan padding vertikal sebesar 10 pixel. Selanjutnya di sini ada tree view atau tabel makanan. Yang pertama itu membuat tree view tabel untuk menampilkan daftar makanan. Kemudian ada kolom, mendefinisikan kolom-kolom tabel. Kemudian show atau headings, menampilkan judul kolom. Terus tree heading, mengatur teks judul untuk setiap kolom. Tree column, mengatur lebar dan posisi teks untuk setiap kolom. Loop for, digunakan untuk mengisi tabel dengan data diri daftar makanan. Tree insert, menambahkan baris ke tabel. FRP, makanan, harga, memformat harga dengan menambahkan RP dan pemisahan ribuan. Pactpedi sama dengan 10, Pack sama dengan 10, Fillbox expand through, menambahkan tabel ke Windows, memberikan padding dan memungkinkan tabel untuk mengisi ruangan yang tersedia. Membuat frame untuk mengelompokkan elemen-elemen pencarian. Membuat label cari makanan, entry, input text untuk memasukkan nama makanan yang dicari dan tombol cari. Grid digunakan untuk mengatur posisi elemen-elemen dalam frame menggunakan sistem grid, baris dan kolom. Label hasil pencarian, membuat string var untuk menyimpan teks hasil pencarian, membuat label untuk menampilkan hasil pencarian teks, label diambil dari hasil teks. FG sama dengan blue, mengatur warna teks menjadi biru. Justify sama dengan left, mengatur teks harga rata kiri. Kemudian yang terakhir ada fungsi root main loop, yaitu memulai event loop Tkinter. Aplikasi akan menunggu interaksi dari pengguna sampai Windows akan ditutup. Nah, ini dia hasilnya dari codingan